Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan materi pembelajaran kita. Ini merupakan video pembelajaran modernisasi bagian kedua. Ya. Jadi sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang teori-teori modernisme. Di awal kita sudah bicara tentang konsep-konsep dasar dari modernisme. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pemikiran-pemikiran ahli terkait dengan teori modernisasi ini atau modernisme. Pertama adalah yang mempengaruhi lahirnya teori modernisasi itu dipopulerkan oleh Herbert Spencer. Ya, beliau terkenal dengan teori evolusi. Ya, beliau ini pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Charles Darwin. Teman-teman mungkin pernah mendengar teori evolusi dari Charles Darwin yang salah satu fokusnya adalah bagaimana makhluk-makhluk di semesta ini itu bisa bertahan sampai sekarang karena melalui sebuah proses seleksi, dan yang bisa bertahan adalah orang-orang yang mampu atau entitas atau apapun itu yang mampu beradaptasi. Nah, hal ini kemudian mengilhami Herbert Spencer untuk membuat teori evolusi dalam perspektif modernisasinya, bahwa modernisasi merupakan perubahan sosial, dan perubahan sosial itu terjadi dari hasil seleksi, ya. Kemudian manusia dalam masyarakat mengalami perkembangan secara bertahap. Jadi tidak ada perubahan yang begitu cepat, ya. Semua evolutif, lambat. Ada tahap, step by step, ada tahapan demi tahapan. Ya, kemudian masyarakat dianggap berkembang dari masyarakat primitif ke masyarakat maju. Ya, ini juga tahapan yang real, ya, dari primitif kemudian berubah ke menjadi masyarakat maju, ya, seperti itu. Kemudian masyarakat terdiferensiasi, ya, terbeda-bedakan, ya, pada tahap praindustri sampai kesamaan industri. Jadi praindustri itu artinya sebelum ada industri, kemudian menjadi masyarakat industri. Kemudian perubahan dari masyarakat primitif ke modern adalah sebuah keniscayaan. Artinya apa? Perubahan itu sesuatu yang pasti, ya. Suka atau tidak suka itu akan terjadi. Itu yang disebut dengan keniscayaan, dan perubahan itu tidak dapat dihindari, ya. Seperti itu. Selanjutnya, teori strukturalisme fungsional. Nah, ini kalau teman-teman pernah belajar sosiologi, salah satu teori besar makro teori dari sosiologi adalah strukturalisme fungsional. Dan ini merupakan salah satu bagian dari, atau teori ini memberi kontribusi besar untuk perkembangan atau pemikiran terkait dengan modernisme atau modernisasi. Ya, teori ini digagas oleh Talcott Parsons, seorang sosiolog. Ya, teori ini memandang masyarakat itu seperti manusia, karena masyarakat dipelajari seperti layaknya struktur manusia. Ya, masyarakat didasari atau terbentuk atas struktur. Struktur-struktur tersebut saling berhubungan satu sama lain dalam dan memiliki fungsi-fungsinya masing-masing. Ya, misalnya saja kalau kita bicara tentang manusia, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Nah, seperti itu pula masyarakat. Ya, ada strukturnya, ada ulamanya, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, ada peranata sosial yang lain, ada negara. Semua memiliki fungsi masing-masing dan memiliki keterkaitan, koneksi satu sama lain, ya. Jadi struktur-struktur ini saling berfungsi, ya, kemudian memiliki koneksi satu sama lain, ya. Kemudian fungsi pokok masyarakat, ya, itu dirumuskan dalam konsep agile atau adaptation to the environment, goal attainment, integration, and latency. Nah, seperti apa agile itu kita coba lihat pada tabel berikut. Ya. Talcott Parsons membagi ke dalam dua hal. Pertama adalah external problem dan internal problem. Kemudian dari sisi metodenya, ya, ini instrumental, cara, dan ini adalah tujuan. Nah, kita lihat agile yang pertama adalah adaptasi. Bagaimana proses adaptasi itu? Ya, bagaimana proses adaptasi itu terjadi? Ya, ini
kita bisa lihat dari proses natural resources. Ya. Apa natural resources? Sumber daya alam. Kemudian produksi komoditas. Ya, komoditas-komoditas yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, beras dan lain-lain ya. Kemudian itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian consumer function-nya atau biasa kita sebut dengan tujuannya, ya. Target akhirnya, ya. Ini common goals, tujuan bersama, dan yang kedua adalah tujuan yang sifatnya politik, ya. Itu. Kemudian latensi. Latensi itu adalah pattern maintenance, pola untuk maintenance. Apa ya kalau maintenance itu? Menjaga barangkali ya, menjaga sebuah pola itu tetap bisa bertahan, jalan. Nah, tentu ini terkait dengan keluarga dan ini merupakan bagian dari internal problem. Dan yang kedua adalah sekolah. Nah, dalam konteks internal problem dalam sisi consumer function atau proses tujuannya, tentu kita berbicara tentang bagaimana proses integrasi. Dan integrasi itu melibatkan sistem keagamaan dan juga media ya. Jadi dengan adanya ya teori ini, Agile ini mencoba, jadi Talcott Parsons mencoba melihat bagaimana struktur yang ada di masyarakat ya. Ini dari segi cara dan ini dari segi tujuan. Oke. Itu selanjutnya pemikir yang lain, Smelser. Dia memiliki konsep diferensiasi struktural. Teori diferensiasi struktural percaya bahwa modernisasi itu selalu melahirkan diferensiasi struktural. Apa sih diferensiasi struktural itu? Diferensiasi sosial adalah proses yang membedakan ya peran sosial orang atau organisasi menjadi dua peran atau lebih. Jadi ada satu orang, kemudian dia memiliki dua peran. Ya, seperti itu. Ya, dua peran. Nah, ini yang disebut dengan diferensiasi sosial atau diferensiasi struktural. Nah, di sini dicontohkan keluarga. Tadinya, keluarga itu menjalankan semua fungsi, baik itu pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, sekarang fungsi ini kemudian berbagi, ya. Ada ke sekolah, ada ke dokter. Nah, ini yang disebut dengan diferensiasi struktural, ya. Sama juga misalnya kalau kita bicara kiai, ya. Dulu betul-betul kiai itu hanya sebagai pemimpin agama. Sekarang kiai itu bisa menjadi pemimpin politik, bisa jadi pengusaha ekonomi, ya. Jadi ini bisa kita kategorikan sebagai diferensiasi struktural, ya. Dan hal ini, ya, diferensiasi struktural ini dapat dijembatani dengan integrasi. Jadi adanya hubungan integrasi penyatuan antara ini, ya, ini bisa. Kemudian antara politik dengan agama ini juga bisa. Ya, berikut. Nah, kita bicara tentang Rostow. Ini juga salah satu dedengkot yang memberi sumbangan terhadap kajian atau teori tentang modernisasi. Rostow terkenal dengan tahapan pertumbuhan ekonominya. Ya, Rostow melihat masyarakat, ya, bagaimana sebuah masyarakat atau bagaimana sebuah negara itu bisa mencapai tahap modern harus melalui 5 tahapan, ya. Jadi kalau kita bicara modern, ya, atau maju, ya, dia harus melewati tahapan ini. Nah, yang pertama adalah masyarakat tradisional. Ini fase paling dasar, ya, fase di mana orang-orang atau masyarakat masih sangat tradisional, ya, teknologi belum ada, ya. Ini dalam pandangan Rostow. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin maju tentu harus ada proses perubahan atau biasa disebut dengan fase transisi. Ya, mempersiapkan sekolah, gedung, ya, dan lain-lain. Ya, kalau Anda lihat The Last Samurai kemarin, ya fase transisi ketika
bangunan-bangunan modern itu mulai dibangun, senjata dibeli seperti itu. Kemudian tahap ketiga lepas landas. Ya, tahap ini sudah sangat bukan sangat siap ya, tetapi mereka sudah mendapatkan orang-orang yang ahli di bidang berbagai macam bidang. Ya, seperti itu, hasil sekolah, hasil gedung-gedung itu sudah ada. Kemudian menuju proses kedewasaan. Ini mulai matang. Jadi masyarakat itu mulai berjalan sistemnya, sistem politik mulai berjalan. Bukan lagi berjalan tetapi sudah mulai stabil atau established ya. Nah, dan terakhir adalah konsumsi massal yang tinggi. Di sini sudah mulai mendorong membuat pabrik dan lain-lain. Ini kalau kita bisa lihat misalnya ya Korea Selatan. Bukan Korea Utara ya, Korea Selatan. Nah, Korea Selatan ini kalau kita lihat dia sudah tiba di tahap konsumsi massal tinggi. Dia sudah mempersiapkan sekolah ya di sini. Kemudian mempersiapkan infrastruktur lainnya. Kemudian dia matang secara internal ya, kebijakan-kebijakan negaranya, bikin pabrik yang besar dan lain-lain, pengembangan ilmu pengetahuan, dan akhirnya produk-produk mereka bisa dijual secara massal ke luar negeri ya. Tentu teman-teman banyak menggunakan produk Korea, salah satunya ya Samsung misalnya. Nah, dan ini disebar kemana-mana. Dan di tahap ini juga ya, untuk mendukung ini mereka banyak mendorong orang belajar ke negara target pasar, termasuk ke Indonesia. Jadi orang Korea belajar ke Indonesia itu bukan hanya persoalan karena sekedar mau belajar bahasa Indonesia saja, tapi ada pertimbangan ekonomi ya, atau biasa kita juga sebut sebagai bentuk ekspansi pasar ya, seperti itu. Nah, berikut. Nah, ini kalau tadi dia lebih ke ekonomi, ini lebih ke politik. Coleman menganggap bahwa modernisasi adalah pembangunan politik yang berkeadilan. Nah, beliau fokus pada pembangunan politik. Ya, menurut beliau, ya menurut Coleman, diferensiasi struktural seperti yang saya beri contoh tadi, ya, itu dijembatani oleh proses politik. Ya, prinsip kesamaan dan keadilan merupakan etos masyarakat modern. Kata kuncinya di kesamaan dan keadilan. Orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih kekuasaan, untuk mendapatkan jabatan. Ya, modernisasi politik bagi Coleman adalah usaha untuk merealisasikan prinsip keadilan. Ya, terutama keadilan distributif yang ada di masyarakat. Jadi bagaimana orang mendapatkan hak-haknya sesuai dengan proporsinya masing-masing. Ya. Di level rakyat proporsinya adalah mendapatkan hak untuk sekolah dan lain-lain. Di level elit proporsinya adalah mereka bisa mengakses berbagai macam peraturan untuk mendorong perubahan di masyarakat. Ya. Kemudian pembangunan politik yang berkeadilan mengarah pada perkembangan kapasitas politik. Nah, ini juga hal yang penting ya. Jadi semakin baik perubahan masyarakat itu sebenarnya yang diperkuat adalah kapasitas politik dari sebuah masyarakat, kemampuannya seperti itu. Berikut. Nah, ciri-ciri manusia modern menurut Inkeles dan Smith ya. Pertama adalah keterbukaan terhadap pengalaman ide baru. Orang-orang modern dianggap lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Ya, lebih terbuka terhadap inovasi. Ya. Manusia modern memiliki sikap untuk independen terhadap berbagai bentuk otoritas tradisional seperti orang tua, kepala suku, dan otoritas agama. Artinya apa? Bahwa orang-orang modern ini sedapat mungkin dianggap tidak terkungkung atau tidak terjebak atau tidak terpengaruh oleh otoritas tradisional seperti kepala suku, orang tua, dan lain-lain. Yang harus dikedepankan adalah rasionalitas atau ilmu pengetahuan, seperti di ciri yang ketiga. Ya. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, alam semesta pun bisa ditundukkan. Ya, kalau dalam masyarakat tradisional katanya alam semesta tidak bisa ditundukkan, meskipun saya tidak sepakat dengan itu, tapi sebagian meyakini itu. Nah, ketika pengetahuan modern, alam semesta, mekanisme alam semua itu bisa ditundukkan. Misalnya hujan bisa diantisipasi dengan hujan buatan. Ya, itu kan karena perkembangan teknologi. Kemudian manusia modern memiliki ambisi hidup yang tinggi, ya, dan orientasi mobilitas yang juga dinamis. Orang bepergian kemana-mana, terjadi migrasi, ya. Dalam bahasa kasarnya terjadi ekspansi, ya, seperti itu. Kemana-mana, orang Amerika ke Jepang, orang Jepang ke Amerika, orang Korea kemana-mana, ya. Kemudian memiliki kesanggupan membuat perencanaan jangka panjang, ya.
membuat perencanaan jangka panjang, ada yang disebut dengan RPJM, rencana jangka panjang menengah. Ya, ini kemampuan manusia modern membuat perencanaan. Ya. Kemudian manusia modern itu aktif dalam percaturan politik. Lebih fokus pada, bukan fokus juga, tetapi mereka aktif, ya. Mereka sadar akan hak politiknya. Ya, seperti itu. Dan satu-satunya jalan, ya, menuju modernitas menurut Inclés adalah pendidikan. Lanjut. Nah, bagaimana asumsi teoritis dan metodologis modernisme klasik? Modernisasi adalah proses bertahap, ya, seperti yang tadi kita sudah diskusikan di modelnya Rostow. Ada tahapan-tahapan, ada alur, ya, dari A ke B ke C, dari masyarakat tradisional, pramodern, modern, seperti itu, ya, yang prateknologi, kemudian masuk ke teknologi, kemudian high teknologi. Kemudian berikutnya, modernisasi adalah homogenisasi, membuat sama, ya, homogen. Kita dipaksa sama atau seragam. Ya, lihat aja, model pakaian sama, teknologi sama, ya. Itu yang disebut dengan homogenisasi. Kemudian berikutnya, modernisasi itu dianggap eropanisasi, ya, mengikuti Eropa dan mengikuti Amerika, atau orang juga biasa mengatakan kebarat-baratan atau westernisasi, ya. Kemudian modernisasi adalah proses yang tidak bergerak mundur, dia maju terus, ya. Selanjutnya, artinya dia tidak mundur lagi ke belakang, dia bicara masa depan. Nah, kemudian modernisasi adalah perubahan progresif, ya, sesuatu yang progresif yang mengubah keadaan, ya, seperti itu. Jadi memang perubahan-perubahan yang bersifat menyeluruh, ya, banyak hal yang diubah, meskipun memang perubahannya tidak bisa dalam waktu yang cepat. Dan ini memerlukan waktu yang panjang. Modernisasi panjang, evolutif, ya, evolusi lama, perubahan itu, ya, tidak bisa seketika, seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana kritik terhadap modernisme? Pertama, konsep gerak pembangunan. Ya, kritik atas teori evolusi dalam masyarakat. Ya, masyarakat tidak bisa selalu dimaknai bahwa perubahannya lambat, bisa jadi cepat. Bisa jadi proses itu justru memakan waktu yang cepat, atau biasa juga disebut dengan adanya revolusi. Ya, faktor ini sepertinya diabaikan. Yang kedua, negara dunia ketiga dapat memiliki otonomi dalam menentukan arah pembangunan mereka. Ya, jadi modernisme dikritik karena katanya negara dunia ketiga ini hanya mengikuti apa yang diinginkan Amerika. Nah, mestinya negara dunia ketiga dapat memiliki otonomi untuk itu. Yang kedua, penganut teori modernisme klasik terlalu optimis, ya, dalam melihat perkembangan masyarakat. Seperti tahapannya Rostow itu kan terlalu ya, menyederhanakan bahwa ketika 5 tahap ini ya sudah pasti berhasil. Ya, itu yang dianggap terlalu optimistis. Nah, kemudian nilai tradisional ini juga menjadi sumber kritikan. Kenapa? Karena modernisme yang klasik ini dianggap tidak atau memposisikan tradisi itu sebagai sesuatu yang negatif. Ya, pertanyaan yang berikut muncul adalah apakah modernitas itu selalu bertolak belakang dengan tradisi? Anda masih ingatkan film Last Samurai? Dan itu menjadi pertanyaan sebagian teman-teman. Nah, apakah nilai tradisional itu menghambat laju modernisasi? Ini juga yang menjadi kritikan. Jadi apakah memang selalu modernisasi itu berbenturan dan menghambat? Apakah tradisi itu menghambat adanya modernisasi? Ya. Nah, ini kritik-kritik ini kemudian nanti akan melahirkan konsep modernisasi baru. Kemudian kritik berikutnya adalah metode kajiannya. Selama ini metode kajian dalam modernisasi terlalu abstrak, ya. Kalau kita bicara tadi Talcott Parsons, apa sih sebenarnya itu? Atau misalnya Spencer, ya. Kemudian dianggap tidak jelas periodisasi sejarahnya, kapan ini terjadi, ya. Dulu kapan kejadiannya? Tahun detailnya itu tidak terjelaskan, atau biasa disebut dengan ahistoris, ya, tidak punya landasan sejarah. Dan tentu ini juga dianggap bahwa mereka tidak memiliki ahli yang fokus pada sejarah suatu masyarakat, karena dia bicara masa depan, ya. Tadi kan penjelasannya dia tidak bergerak mundur tapi bergerak ke depan. Nah, ini yang menjadi sumber atau rujukan yang sering menjadi senjata dari para pengkritik modernisasi, terutama di neo-Marxian. Neo-Marxian ini artinya penganut Marx yang baru, ya.
penganutnya itu misalnya Jürgen Habermas dengan teori communicative action-nya dan ruang public sphere, ya. Nah, neo-Marxian menganggap bahwa modernisasi adalah ideologi yang melanggengkan kepentingan Amerika dan Barat pada seluruh belahan dunia. Jadi sebenarnya modernisasi itu adalah bahasa lain dari bentuk kolonisasi atau upaya untuk menjajah negara-negara dunia ketiga. Modernisasi merupakan rasio instrumental, ya, alat untuk mengendalikan negara-negara dunia ketiga. Seperti itu. Ya, itu kritik ideologi. Makanya memang kalau Habermas itu menganggap bahwa modernisasi adalah proyek yang belum selesai. Dia harus selalu dikritik. Kemudian dominasi asing. Ya, ini juga sejalan tadi. Modernisasi klasik yang tidak melihat pihak asing sebagai elemen penting dalam proses pembangunan. Mereka tidak melihat itu. Ya. Tetapi di sisi lain mereka sebenarnya mendorong adanya kolonialisme gaya baru. Ya, kolonialisme gaya baru. Jadi ya menjajah, ya, seperti itu. Asing dianggap sebagai penjajah, ya. Selanjutnya, nah, teori modernisasi baru. Bagi modernisasi baru, tradisionalisme bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan modernisasi. Ya. Dia dianggap mampu hidup berdampingan. Ya, seperti pertanyaan teman-teman di film Last Samurai itu, apakah bisa berdampingan? Ya, menurut modernisasi bisa. Tidak harus saling membunuh. Ya. Modernisasi kemudian tidak dilihat sesuatu yang abstrak, melainkan harus dilihat pada konteks masing-masing daerah. Jepang misalnya dengan modernisasinya tentu berbeda dengan Indonesia. Nah, kalau dulu modernisasi itu dianggap sebagai satu warna, ya, terutama paradigma klasik. Tetapi paradigma modernisasi yang baru tidak bisa satu warna, ya, banyak warna. Kemudian mereka juga mengkaji aspek sejarah dan historis, ya, sejarah atau historis. Jadi bagaimana sejarah suatu masyarakat itu juga dikaji. Kemudian mereka belakangan ingin melihat kemandirian pada negara dunia ketiga untuk menentukan nasib sendiri. Tidak terjadi upaya untuk memaksa negara-negara dunia ketiga untuk mengikuti cara berpikir mereka. Tidak upaya untuk menyeragamkan. Nah, hasil kajian modernisasi juga menarik perhatian pada aspek eksternal seperti lingkungan internasional dan bagaimana menciptakan tata kelola dunia yang baik. Seperti kalau Anda kenal istilah sekarang itu SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, ini bagian dari menciptakan tata kelola dunia yang baik. Termasuk juga memperhatikan aspek lingkungan, ya, bagaimana agar pembangunan itu, modernisasi itu tidak jahat terhadap lingkungan atau biasa disebut dengan ramah, ya, ramah lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, berikut bagaimana perbandingan modernisasi klasik dan modernisasi baru. Nah, seperti ini. Kita coba lihat persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaannya mereka fokus pada negara dunia ketiga. Kemudian analisanya di level nasional atau negara, ya. Bagaimana modernisasi itu melihat nasionalisme negara sama-sama sebenarnya. Kemudian variabel fokusnya adalah nilai budaya peranata sosial, ya. Ini sama, jadi mereka fokus pada peranata sosial, budaya-budaya yang ada di masyarakat, ya. Konsep pokoknya tradisional dan modern, jadi istilahnya ya tradisional, yang selalu dibahas adalah tradisional modern. Ya. Kemudian modernisasi memberikan manfaat positif, ya. Jadi implikasi atau manfaat atau efek yang terjadi dari sebuah kebijakan terkait modernisasi adanya unsur hal-hal atau bernilai positif, ya. Bagus, ya. Sesuatu yang baik. Seperti itu. Nah, itu persamaan. Nah, bagaimana perbedaannya? Pertama kita lihat dari sisi tradisi. Ya, modernisasi klasik menganggap bahwa tradisi itu penghalang pembangunan. Sementara modernisasi baru positif. Artinya apa? Tradisi itu diakomodir. Seperti yang jadi diskusi kita di Last Samurai. Yang kedua, metode kajian. Ya. Klasik itu abstrak dan konstruksi tipologi, hanya membuat tipe-tipe tahap 1, tahap perkembangan dan lain-lain, pra teknologi, pasca teknologi. Nah, sementara ketika teori modernisasi baru dia lebih fokus pada studi kasus dan analisis sejarah. Jadi kenapa Jepang, kenapa Korea Selatan, ya. Itu dilihat konteks-konteks sejarahnya, ya. Dilihat aspek-aspek lokalnya.
Ya, seperti itu. Kemudian arah pembangunan. Ya, bagaimana arah pembangunan? Nah, kalau modernisasi klasik itu lebih berkiblat kepada Amerika. Pokoknya semua Amerika. Yang terbaik Amerika, the best lah. Sementara ini lebih variatif. Ini bisa mengarah ke Jepang, ke Korea, bahkan sekarang ke Cina, ya, India, ya itu muncul. Ya, artinya apa? Lebih variatif. Kemudian faktor ekstrim dan konfliknya, ya, artinya hal-hal yang sifat ekstrim dan konflik ini tidak terlalu peduli ya. Modernisasi klasik itu tidak terlalu peduli. Sementara aspek konflik ini dipedulikan ya. Jadi modernisasi itu juga melihat ekses-ekses konflik ya, bagaimana mengelola konflik itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu perbedaan dan persamaannya antara modernisasi klasik dengan modernisasi baru. Saya pikir itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Saya sampaikan ya, tentunya banyak hal yang bisa dieksplor. Anda bisa menggunakan medium lain ya, di Google Classroom ataupun di WA Group untuk mengeksplor atau memperdalam kira-kira topik-topik apa yang ingin dijelaskan lagi lebih spesifik. Ya, saya pikir itu saja dari saya ya. Buat kawan-kawan sekalian, selamat belajar, tetap jaga kesehatan ya teman-teman sekalian, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.